Kalau dulu kelihatan ya. Soalnya itu soalnya melihat Pak Ewo dulu mulai yang semua beda. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alladzi faddalana ala dinil Islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala bi Allah wabashshiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannat Allah bersama-sama kami memuliakan para alim ulama, para kiai, para sesepuh, para guru yang khusus, semua guru-guru kita yang hadir di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan guru-guru kita doakan semakin semangat, semakin istiqamah dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sama-sama kami muliakan hadir di tengah-tengah kita. Kita harus doain juga, Bu. Jangan hanya guru-guru kita yang doain, benar enggak? Ini kadang pemerintahan lupa kami doain, benar enggak? Padahal sebenarnya pemerintah juga peduli sama rakyat. Jadi kita doain Pak Firmansyah mudah-mudahan panjang umur. Amin. Mudah-mudahan sehat. Amin. Mudah-mudahan makin ganteng. Amin. Jadi sekarang kita aja kalau ganteng, benar. Kalau ganteng, beliau masya Allah yang dangdut. Dan saya pribadi mengucapkan masya Allah karena apa? Di setiap acara Islam apapun itu, saya tidak pernah absen lihat Allah. Artinya apa? Beliau selalu peduli dengan kita. Maka sebenarnya ini kalau harus sering-sering didoain biar panjang umur, biar sehat. Karena orang istiqomah, orangnya baik, sama kita peduli. Ya, mudah-mudahan beliau bisa menjadi pemimpin yang taat. Amin. Dulu Sayyidina siapa rakyat yang kelaparan, lalu dikatakan oleh rakyat tersebut, aku akan menunjuk Umar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayyidina Umar mengatakan, Sayyidina Umar mendengar hal seperti itu, dia langsung menghampiri orang tersebut. Dia bilang, Bu, ada apa dengan ibu mengatakan Umar seperti itu? Karena dia adalah seorang pemimpin yang berani menahan aku kelaparan, menelantarkanku hingga aku tidak bisa makan. Mendengar seperti itu, sahabat Umar akhirnya kaget, takut. Yang dia lakukan apa nanti, bagaimana pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan rakyatnya kelaparan.
zaman lagi kedua ada yang apa ambil mulai dari main. Bu, Ayo, lanjut ada. lanjut. Nah, makanan udah cukup belum? Belum. Makanan udah cukup belum tuh? Karena kurang merah. Akhirnya Abbas sahabat Umar akhirnya kembali ke rumah untuk mengambil beberapa makanan dan kemudian diberikan kepada orang tersebut. Karena sebab apa begitu besar tanggung jawab yang di hadapan Allah Subhanahu Wa ta'ala. yang sama kita muliakan juga ketua masjid kita Bapak Sudiarto yang juga sama beliau selalu rajin tampil terdepan dalam urusan apapun dalam hal-hal yang berkaitan dengan masyarakat beliau selalu lebih mudah-mudahan beliau juga selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Dan tidak ketinggalan pula bapak-bapak, ibu-ibu, para sesepuh semuanya tidak bisa saya sebutkan secara persatu, tapi tidak mewakili sahabat dan taklim saya. Mudah-mudahan semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puja dan puji syukur marilah kita sama-sama haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan sehingga dengan izin Allah kita semua masih diberi kenikmatan iman. Kenikmatan apa itu? Iman. Kenikmatan iman. Yang kenikmatan iman ini kagak diberikan, kagak dikasih sama orang-orang selain kita. Benar ya? Keimanan ini tidak diberikan kepada orang-orang yang ditutup hatinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Atur. Masih hafal? Hafal. Atur. Al-Baqarah ayatnya masih hafal? Hafal. Innal ladzina kafaru apa itu? Ngaji atau laporan bisa apa? Rizka ada hafal? Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Orang-orang kafir mau dikasih peringatan atau kagak dikasih peringatan dia tetap kagak kenapa? Wallahu ala qulubihim, ditutup dia punya hati, wa ala sam'ihim, ditutup dia punya pendengar, wa ala sam'ihim wa ala absar sorihim, punya mata, sehingga segala kenikmatan apapun itu tidak bisa diterima. Makanya saya bilang kenikmatan iman ini kenikmatan yang paling mahal. Sebab pertama kita masuk surga minimal itu beriman. Gak ada cerita orang yang kata beriman kalau masuk surga benar-benar enak aja. Kalau kita beriman kita yang beriman singkir dulu, yang kagak beriman masuk surga juga. Kira-kira terima apa enggak? Mudah-mudahan kita selalu tetapkan iman Islam sampai akhir hayat kita. Amin. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada kehadiran alam baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah mudah-mudahan di malam hari ini baginda Nabi kita baginda Nabi teman kita. Amin. Insyaallah jamaah Masjid Baitul Salah ada dalam genggaman Nabi Muhammad. Amin ya Allah. Sebab kenapa pada malam hari ini kita berkumpul tadi disebutkan oleh Pak Ketua bahwa tadi buat orang adalah utaranya anak ya. Anak yatim itu jadi anak yatim nih adik-adik nih. Jangan pada minder, bener enggak? Jangan pada minder. Dia yatim siapa? Sayyidina Muhammad. Sayyidina Muhammad itu dari beliau masih dalam kandungan kita yatim, sudah ditinggal orang tua. Imam Syafi'i umur 2 tahun ditinggal sama bapaknya digendong-gendong sama ibunya pindah ke kota Makkah. Akhirnya dengan wasilah lantaran ibu Imam Syafi'i di umur berapa? 9 tahun sudah hafal di umur 10 tahun hafal kitab Al-Muwatta dari Al-Imam Malik. Jadi kita ini baru diceritakan yang umur 12 tahun kita belum ada yang hafal. Kalau masuk ke siapa Bapak? Nah, kalau masuk ke siapa lah? Mau ke SPW atau mau diomelin? Jangan SPW di bawah ini. Insya Allah.
Di awal kita jadi sebenarnya ini acara ini santunan apa ceramah ini? Kalau dibilang ceramah tadi terlalu berlebihan, dibilang mau hasanah kita juga belum bisa apa-apa. Kita di sini sama-sama belajar. Andai kata ada sesuatu yang keluar dari saya, sesuatu yang salah, maka tolong memberi. Ya, apabila ada yang baik, mudah-mudahan itu bisa bermanfaat untuk semuanya. Amin ya rabbal Alamin. Bu, Pak, Ya. Pak, Ya. Pak, nggak usah belum dari persiapan. Kalau saya kasih tanya dulu nih, kalau dikasih kabar, kira-kira pengen dengar kabar yang buruk dulu, kabar yang enak dulu, apa kabar yang enak? Biasanya kalau dikasih kabar yang enak dulu, nanti jadi kabar yang agak enak jadi gak enak. Nah, bagaimana dulu yang mau dikasih tahu nih? Enak dulu. Nah, kata-kata enak dulu ya. Kata-kata enaknya adalah umur kita tiap hari makin tambah. Artinya antara kita dengan kematian semakin kadang-kadang kita ingat mati tapi masa bohong. Kita mah ingat karena mati tapi masuk apa tidak? Kita mah ingat karena mati tapi akan kita masih kembali. Tapi mudah-mudahan berkah kita malam ini menerapkan anak yatim kita semua dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kabar bahagianya Bu sesuai dengan yang ayat tadi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannat tajri min tahtiha al-anhar كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأوذوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها Dalam surat Al-Baqarah di ayat 25 disampaikan kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa basyiril ladzina amanu wa basyir ay absyir ya Muhammad. Kabarkanlah wahai Muhammad kabar gembira kepada siapa? Alladzina amanu, kepada mereka yang beriman. Kepada mereka yang beriman. Ini kabar yang pertama diberikan kepada siapa? Orang-orang yang beriman dulu. Kabar baik ini untuk orang-orang yang beriman. Kita semua insyaallah sudah basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Dan mereka-mereka yang mengerjakan amal baik. Apa kabar gembiranya? Annalahum jannah, sesungguhnya mereka akan diberikan surga. Jadi amal soleh itu ternyata kalau kita kaji dalam kitab bentukannya banyak. Bukan hanya kewajiban-kewajiban yang Allah berikan kepada kita, bukan hanya perintah-perintah Allah kepada kita, sholat, zakat, puasa, bukan hanya itu, tetapi setiap amal baik yang kecil maupun gede itu juga disebut amal soleh. Termasuk malam ini kita ada yang acara santunan anak yatim. Ini kira-kira amal soleh bukan? Ya. Bukan? Ya. Jaminannya apa ketika kita sudah mengerjakan amal soleh? Annalahum jannat, akan diberikan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya bahagia malam ini karena melihat anak-anak. Satu sisi sedih ya, karena apa? Karena umur masih pada kecil, dari tinggal sama orang tua. Tapi satu sisi bahagia karena apa?
ternyata umatnya baginda Nabi masih banyak. Umatnya baginda Nabi yang hari ini masih belajar, insya Allah di kemudian hari akan menjadi ulama. Amin. Betul kan? Saya bilang kayak begini, kayak tuan-tuan ulama menjadi mata. Amin. Mudah-mudahan anak-anak kita, adik-adik kita yang hari ini muncul semuanya jadi ulama. Amin. Ada cara kita untuk dekat sama baginda Nabi. Padahal hidup kita dengan baginda Nabi sudah sangat jauh. Sudah 1400 berapa sekarang? 43. Betul Ya. 443. 43. Sangat jauh sama baginda Nabi. Tapi Nabi Muhammad SAW ngasih cara kita yang meskipun kita jauh hidupnya sama baginda Nabi, tidak bertemu dengan Nabi, tidak dikatakan orang yang berkumpul dengan Nabi, tapi bisa bersama dengan Nabi. Apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ana wa kafilul yatimi hakada." Ana wa kafilul yatimi hakada. Ketika Nabi bersabda, Nabi sambil mengisyaratkan wa asyara bis sababati wal wusta. Wa farraja bainahuma. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Anak aku wa kafilul yatimi," dan orang yang mau mendidik, yang mau mengurusi anak yatim, kahatai, hakada, kayak roja. Adakah kalau jalan itu? Dekat jalan lagi. Antara Nabi sama orang yang mau ngurusin anak ya. Yang penting ngurusin anak yatim itu. Yang ngurusin anak yatim jangan merasa hina, yang diurus anak yatim jangan merasa minder. Kenapa? Karena engkau memiliki kesamaan dengan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Begini betul banget antara Nabi sama yang ngurusin anak ya. Wafar yang rumah anak bisa itu begini. Bukan salah mengajari, bukan salah mengajari. Sampai ujungnya politik itu karena politik. Ini udah dikasih tahu sama Nabi. Cara kita untuk dekat sama Nabi banyak caranya. Yang sesuai dengan pada malam hari ini adalah apa? Kita beramal, kita melakukan amal baik untuk menyantuni anak ya. Makanya dekat banget antara jalannya Nabi sama. Mudah-mudahan kita nanti nggak ada yang memisahkan antara kita dengan Nabi dari kiamat kecuali dekatnya seperti yang di hadis. Mau nggak betul? Mau nggak? Saya mau pakai kamu dan kalau begini aja. Masya Allah, mudah-mudahan semuanya dijadikan ahli surga, ahli-ahli yang ikhlas. Jangan sampai kita lupa sama sama ajaran-ajaran yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu bawa syariat Islam semuanya penuh dengan hikmah. Sampai kita hanya dengan membaca sholawat, kalau mau tahu kita membaca sholawat itu sama halnya kita lagi berbakti sama orang tua. Kita baca sholawat sama halnya kita lagi berbakti sama orang tua. Kok bisa? Maksudnya kayak apa tuh? Dulu ada cerita begini. Zaman dahulu ada orang yang melakukan sholawat per hari 100 kali. Saban hari 100 kali. Kalau dibagi dalam 5 waktu sholat mungkin satu kali sholat berapa kali? 20 kali. 20 kali habis sholat ambil 20 kali sholat. Sholawat habis sholat isya 20 kali sholat. Sholawat habis sholat subuh 20 kali. Sholawat habis sholat duhur 20 kali. Sholawat habis sholat asar 20 kali. Sholawat berapa kali? 100 kali. Ini orang bertemu tiap hari pokoknya kagak pernah lepas sholawat terus. Sampai akhirnya apa? Karena dia sering terdawam bersolat kepada Nabi dengan bilangan yang 100 ini, orang tersebut berjumpa dengan Nabi di dalam mimpi. Betapa bahagia orang tersebut yang memiliki Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tak sampai di situ. Setelah dia bermimpi dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dia tetap sholawat sama sekali. Kagak dikurangi, kagak kali tambah. Tapi yang terjadi bukannya Nabi Muhammad SAW sering hadir dalam mimpi, akan tetapi Nabi Muhammad tidak pernah lagi datang dalam mimpi. Ketika orang tersebut sholawat sebanyak 100, ada yang aneh kan? Kemarin dia sholawat 100 kali, terkadang apa bagian
sekarang dia sholawat untuk malah kata-kata baginda Nabi. Akhirnya apa? Dia punya siasat, dia tambahin yang tadinya 100 kali jadi 1000 kali. Satu hari 1000 kali. Berarti kalau aku sholat yang tadinya 20 jadi 200. Sholat isya 200, sholat subuh 200, sholat zuhur 200, sholat asar 200, sholat maghrib 200, total dalam sehari banyaknya 1000. Akhirnya nggak lama dia ngamalin sholawat 1000 kali per hari. Baginda Nabi Muhammad SAW hadir lagi dalam mimpi, masya Allah. Tapi apa yang terjadi dalam mimpi itu? Ada dialog antara orang tersebut dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Apa yang dikatakan? Ya Rasulullah, mengapa engkau ketika aku mewajibkan atas diriku untuk bersolawat selama 100 kali, engkau hadir lalu kemudian engkau pergi? Ada apa ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, wahai umatku, kemarin aku berjumpa denganmu ketika engkau membacakan sholat kepada 100 kali. Lalu kemudian aku tidak lagi menghampirimu. Apa alasannya? Karena ketika kamu sholat 1000 kali, aku jadi mengenali siapa kamu, siapa bapak kamu. Kamu adalah anak bin anak. Jadi misalkan nih Ustaz Fauzi, katakannya namanya Fauzi bin Atrik, sampai dikenal sama baginda Nabi, sebenarnya bapaknya dikenal sama baginda Nabi. Jadi kalau kita misalkan saya sholawat 1000 kali, kalau diterusin, baginda Nabi kenal sama baginda Nabi, kira-kira saya bahagia apa kagak? Bahagia. Jadi secara kata langsung kita sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW itu lagi berbakti sama orang tua. Sama dengan hal-hal amal-amal soleh yang kita lakukan, apapun yang kita lakukan itu adalah bentuk bakti kita kepada orang tua. Aku rajin ngaji, Isya rajin ngaji, musola. Ini lagi bakti sama orang tuanya aktif di masjid. Makin gede lagi pahalanya, benar enggak? Betul. Jadi kita yang lagi menyantuni anak yatim, masya Allah pahalanya mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan tahun depan kita masih dikasih panjang umur, masih dikasih rezeki yang berlimpah. Saya masih bisa melihat ibu-ibu juga masih bisa melihat saya. Amin. Jadi sebetulnya itu panjang-panjang, tapi acara untuk kerja 9 kalau kepanjangan namanya bukan acara santunan, berarti ini acara banyak benar. Ini dibilang mau itu sana belum ini kita masih ada kebetulan yang bisa dikit dari acara. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu Wa Taala, maka ketika kita mengurus anak yatim itu adalah yang harus kita tahu kita boleh menghargai anak yatim. Kita harus mengurus anak yatim karena anak yatim adalah anak yang hampir sama dari baginda Nabi Muhammad SAW. Kapan anak yatim sampai habis waktu sisa ini, anak yatim waktunya habis ketika disaburi adalah dikatakan oleh Imam Doer dan Imam lain dikatakan bahwasanya al yatim hatta yablugh, al yatim hatta yablugh, dia bersudah usia yatim sampai dia balik. Baliknya laki-laki umurnya berapa? Baliknya laki-laki umur berapa? Umur berapa? Umur 15. Baliknya perempuan umur berapa? Yang dari kau itu ini laki-laki atau perempuan ini? Baliknya laki berapa? 15. Baliknya perempuan 9. Ya, itu umur yatim begitu. Di satu lihat ketika harta yang tidak atama itiro, tidak balado, ketika sudah balik zala isrul yatim. Ketika dia sudah sampai pada waktu balik maka hilang sebutan ya yatim. Tapi nggak apa-apa, yang namanya di Indonesia kita menggunakan kaidah saling membantu.
apapun yang kita lakukan insyaallah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jangan pernah kita melakukan atau menyepelekan hal yang kecil karena hal yang besar, karena kita tidak tahu seberapa Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita. Jangan pernah meremehkan dosa kecil karena kita tidak tahu dosa apa yang menimbulkan kita ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min. Banyak orang yang sombong, banyak orang yang petentang-petenteng, banyak orang yang banyak gaya, padahal dia mah rajin ibadah ke masjid, tapi sebab dia sombong, dia kepleset, akhirnya nggak ada satupun amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang di mata manusia ini kelihatannya banyak dosa, tapi kita tidak tahu dia punya berapa waktu begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali yang paginya dia bermaksiat, malamnya dia sholat tahajud 2 rakaat, dan malam itu langsung dijaga sama Allah, diterima doanya sama Allah Subhanahu Wa ta'ala. Karena surga mah itu hakikatnya bukan hak kita sebenarnya. Hak kita bukan surga. Bro, surga hak kita bukan. Nah, iya bukan. Surga hak kita bukan. Yang laki-laki sebagai bapak, jangan tuh bapak kurang lebih. Kayak ini. Gue udah sehat. Surga itu hak apa? Hak kita apa Allah?